Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi tahirin ajma'in thumma jabal malaikatil muqarrabin khususan li sayyidina Jibril Mikal Zalmi wa malaikatil syarah wa jami'a sahabi Rasulillah ajma'in khususan lil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa imatil mujtahidin khususan lil Abu Hanifah Malik bin Syafi'i bin Idris Ahmad Hanbal bil jamil illah musyarikil ardi la maghribiha nama kana bariya bahriya khususan lil abadi zaman Zaidan Nursi wa Syekh Mullah Ramadan Al-Buti wa Said Ramadan Al-Buti wa Sayyidina wa Sarqarni Wila Jurnal Al-Misri Wila Junidil Baghdadi Wila Ma'ruf Al-Karfi Wila Safyan Ustari Wila Tajuddin Ahmad bin Hamad bin Abdul Karim Ibn Ata'illah Al-Iskandari Wila Syabul Abbas Al-Mursi Wila Syabul Hasan Al-Stadili Wila Sultanil Luli Ila Syabdul Qadir Jailani Wa Jamil Awliya Itisal Mu'asisi Nafi Berdadila Indonesia Khususan ada Syekh Syarif Hidayatullah Tirbuan Awan Bilijab Pisah Derajat Funal Wila Sanal Kudus Al-Giri Wa Jamil Ahli Al-Kubur Minal Mu'minina Wal Mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Allah yahdina bi hidayatihim wa yamudduna bi madadihim wa ya'fa'una bi anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bab pertama Mahwal qalbu, apa yang disebut dengan hati. Ibda hadzal bab bisu'al. Saya langsung saja. Qad yaqumul insan bi amaliyatiz zira'iyah qalbun wa yahya baqiyatu hayatihi bi qalbin rajulin akhar fahal tataghayyar masya'iruhu wa tatabaddal afkaruhu wa awatifuhu tab'an li hadhil qalbul ladzi zuri'a fi. Apa yang disebut dengan hati? Maksudnya hati yang ada di dalam pembicaraan kitab ini atau jantung lah. Maksud daripada hati yang ada di dalam kitab ini adalah latifah rabbaniyah ruhaniyah laha bihadhil qalbu jismani ta'allaq. Latifah itu adalah yang lembut. Rabbaniyah maksudnya adalah yang lembut yang berasal darinya, dari Tuhan. Ruhaniyah, yang bangsa ruhani. Laha bihadhil qalbu al-jismani tu'alliq, yang dengan hati jismani, hati lahiriah itu tergantung di situ. Watil kal latifah yang hakikatul insan. Latifah tersebut adalah hakikatnya manusia. Jadi di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah maksud daripada hati yang pertama adalah daging yang berwarna apa? Coklat ya. Yang disimpan di sisi kiri, yang disimpan di dada kiri. Wa huwa lahmun makhsusun fi batinihi tajwif, yang di dalamnya ada darah sedikit ya. Wa fi dzalika tajwif, wa fi dzalika tajwif damun aswad, ada darah hitam. Huwa mamba'ur ruh, itu adalah sumbernya ruh. Wa ma'danuhu, dan asalnya. Walasna naqsud al-an syakru syaklihi kaifiyatihi, bukan maksudnya hati yang dibicarakan di sini adalah
daging berupa daging yang berwarna coklat yang disimpan di dada kiri, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud dalam kitab ini hati itu adalah latifah robbaniyah ruhaniyah laha bihadzal qalbu al jismani tu'alik yaitu latifah robbaniyah dan ruhaniyah. Di sini musannaf pertama kali menanyakan kepada dirinya sendiri bahwasannya ketika terjadi transplantasi jantung, maksudnya jantung orang dipindah ke jantung seseorang, itu ketika hidupnya agamanya tidak berubah dan kasih sayangnya terhadap keluarga juga tidak berubah. Kemudian kebangsaan ataupun kesukuannya ataupun yang lainnya juga tidak berubah. Misalnya ada orang yang jantungnya diganti dengan jantung orang yang tidak mempercayai kepada Tuhan, maka orang yang tadinya tetap percaya pada Tuhan, pada Allah, tetap dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jantungnya diganti, misalnya jantungnya Fir'aun pindah neng jantungnya sampean, ya tetap sampean ya Arab Islam baik. Hal tersebut karena yang bukan jantung, bukan hati seperti itu yang dimaksud oleh musannaf gitu. Lah pentingnya pembahasan masalah hati di sini. Khalid Abu Syadi mengatakan ada 20 alasan kenapa hati itu dikhususkan dalam pembahasan di dalam kitab ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Khalid Abu Syadi mengatakan bahwa ada 20 alasan karena hati itu adalah innahu al-malik, bahwasanya jantung itu adalah raja. Jadi hati di antara badan, di antara seluruh tubuh itu adalah Allah di sisi malaikatnya, maksudnya malaikat di sisi Allah. Artinya badan itu kayak malaikat, sedangkan perintah Allah itu kayak sedangkan Allah itu kayak hati. Itu. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah tidak menolak. Begitu juga hati itu juga tidak menolak ketika diperintah oleh hati. Jasad ini maksud saya itu tidak menolak ketika diperintah oleh hati. Maka pentingnya pembahasan tentang hati karena hati itu sebagai raja. Idza soluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Jika hancur hatinya maka hancurlah seluruh amal perbuatannya, hancurlah seluruh jasadnya. Kemudian pentingnya hati itu jika Allah murka kepada hambanya itu dengan menutup hatinya untuk tidak melihatnya. Jika Allah mengasih sayangi seorang hamba, memberikan kasih sayang kepada seorang hamba, itu dengan dibukakannya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Artinya jika Allah itu murka kepada hambanya, tidaklah Allah memberikan kesulitan ekonominya, akan tetapi
Allah membukakan hati hambanya, Allah itu menutup hati hambanya untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering kita mendengar kata-kata dari orang tua kita mungkin ya, yang kemudian kita salah mengerti. Ketika hidup kita lagi kangelan, itu langsung orang tua kita mengatakan mulane sregep sholat, mulane sregep maca sregep puasa, sregep apa karena sregep taat maring Gusti Allah, sing akeh istighfare, sing akeh sing akeh syukure dan lain sebagainya. Nah, kita kemudian langsung menilai bahwasannya kita langsung mengambil benang merah dari kata orang tua kita bahwasannya sebab dari kehidupan yang susah yang diderita oleh kita itu karena ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menghubungannya karo materi, bukan menghubungkan dengan rizki. Juga ada yang sifatnya ruhaniyah, yang dari ruhaniyah ini kemudian kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika wong tua mengatakan kepada kita bahwasannya mulane taat kok dadi uripe kepenak, kita wis pandangan atau hayalan kita langsung mengarah pada duit. Padahal kan enggak seperti itu. Artinya sebagaimana yang kemarin saya katakan bahwa bagian daripada dunia itu untuk orang yang taat dan orang yang tidak taat, orang yang kafir ataupun orang yang muslim, bahwa secara lahiriah itu tidak bisa dibedakan. Kalau dibedakan nanti terjadi suudzon. Mulane taat yang mari wong ora duwe. Akhirnya suudzon maring wong ora duwe bahwasane wong ora duwe ki mesti ora taat. Padahal enggak seperti itu. Orang yang dunia itu dimiliki oleh setiap orang, artinya bagian daripada dunia itu dimiliki oleh setiap orang tanpa pandang bulu. Maka tidak bisa menjadi syuhud, tidak menjadi saksi kita bahwa orang tersebut itu adalah orang yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak punya uang itu adalah kadang menjadi orang yang paling mulia. Gitu, karena dimuliakan kon aja nganti rekasa besok nang akhirat, karena liyane wis pada mlebung surga 500 tahun dheweke sih nang perjalanan lagi sih rekasa 500 tahun besok nang akhirat kan kaya wong sedela, tapi angger derita nang alam dunia kur paring 20 tahun ki jen suwene luar biasa. Lah besok taya 500 tahunnya sedela. Iya. Ya siki bae lah, ya hade bae anu. Nah, inilah ketertipuan daripada orang-orang yang orang-orang kafir, bahwasannya ketika kita telah dikasih kemuliaan dunia di dunia, berarti itu adalah bukti kita akan dikasih kemuliaan di akhirat. Wong nang alam dunia ora dhewe bukti kasih sayangnya, apa maning besok kalepone kasih sayangnya. Ujare
mereka. Maka ini yang mengartikan seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Itu. Buktinya Gusti Allah orang ngasih sayang nyong dan ora bakalan ngapain punya. Lah ini seperti ini adalah orang yang kena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang kena murka dari Allah itu hanya dihalangi hatinya, bukan dihalangi ekonominya ataupun kehidupannya. Angger sing dihalangi ekonomine, sampean ngerti neng kene siapa sing lebih pantas? Oh berarti kena murka. Jadi yang kedua, ketika Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, maka Allah memberikan pintu syuhud. Ketika mendapatkan kehidupan yang seperti apa dan ketika melihat sesuatu seperti apa, itu sampean akan diperlihatkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kejadian atau di dalam segala sesuatu itu. Misalnya ketika seseorang pergi dari rumah, itu di tengah jalan dia menghadapi banyak sesuatu, dan di dalam sesuatu tersebut dia langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika sampean lagi nganggo motor ketemu karo mobil Pak Juli, lah nang ati nge sampean, ya Allah, wong kaya kae kowe sih dewe nikmat sampean iki. Akhirnya weruh Gusti Allah. Berarti ketika melihat Allah di posisi itu sedang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sebenarnya ki bisa ngakal-ngakali nek sampean wadah karo wong. Kon kira aja wadah karo wong kowe weruh bahwasane Gusti Allah kowe esih ngaweh nikmat maring musuh-musuhe. Kowe sing musuhe tekan ora weruh. Nah ini membuktikan bahwa dia yang melihat seseorang, Allah Subhanahu wa taala di dalam diri seseorang, itu berarti sedang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia melihat bintang, dia akan melihat bahwasanya bintang itu lagi usul maring Gusti Allah. Sebagaimana yang sering saya katakan, bahwa kayak bintang ke janjane usul karo Gusti Allah kepengin batak maring batuke itu kayak masir. Karena bangeting kesuwe oleh nikmat tapi orang weruh sing aweh nikmat. Maka ketidak melihatnya itu berarti adalah dia sedang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan ketika berjalan ke hutan, dia akan melihat betapa Allah sangat kasih sayang terhadap makhluknya. Jadi disimpan air hujan di tengah-tengah bebatuan ataupun akar-akar, kemudian dialirkan sedikit demi sedikit sampai musim terang habis besi dialirna. Nah ini kalau tidak melihat kasih sayang ketika melihat hutan berarti, atau melihat gunung, itu berarti kita sedang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ki wong sing perek maring Gunung Slamet
kising lebih jahat daripada wong sing madan adoh. Semakin perak maring gunung ora weruh. Ki lebih dimurkani daripada wong sing adoh. Dari kedua kemurkaan dan kasih sayang Allah itu hanya Allah itu menghalangi hatinya ketika dia murka, dan ketika dia diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibukakan hatinya oleh Allah untuk melihat segala sesuatu. Maka di sini Khalid Abu Syadi mengatakan, pertama kali Al-Quran itu innama nazzala awla manuzila minhu Al-Quran min suratil mufassal fabiha dzikrul jannah wan nar. Pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Minal Mufassal yang di dalamnya itu disebutkan surga dan neraka. Artinya di sini adalah bahwa pertama kali surat-surat turun itu untuk membersihkan hati kita. Pertama iman, karena orang mungkin kita tidak beriman, kemudian kita berniat untuk membersihkan hati. Agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membicarakan di dalam surat Mufassal tersebut adalah surat tentang surga atau neraka. Karena kebanyakan orang-orang itu tidak sampai kepada kemakrifatan yang sebenarnya, sehingga dibawalah orang tersebut untuk mengimani adanya surga dan neraka sebagai tempat tinggal terakhir yang akan dihuni oleh setiap makhluknya. Akan tetapi untuk sebagian makhluk, sebagian manusia, surga dan neraka itu adalah hijab, penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mengotori kemurnian ibadah kita kepadanya. Tuh. Kotornya ibadah kita itu karena adanya surga dan neraka. Karena sampean misalnya pada saat ini surga telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka wis ora namane, mungkin saat ini juga kita akan meninggalkan ibadah kita. Jadi adanya surga ataupun neraka itu adalah sebagai yang mempolusi, yang menjadikan polusi ataupun yang mengotori kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk orang awam itu harus menjadi sarana penyelamat. Jadi ketika kita mengatakan kepada mereka ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala saja, jangan sampai karena surga ataupun neraka. Nanti yang terjadi ngerti wis ibadah maring Gusti Allah ngarep oli apa? Pertanyaannya betul ngono. Lah sing akhire angger oli apa-apa tamong. Berarti angger oli surga ataupun oli neraka, dia akan melanjutkan ibadahnya, dan jika tidak diberikan itu semua maka dia akan meninggalkan ibadahnya. Berarti bagi orang khusus surga dan neraka itu adalah yang mengotori kemurnian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidaklah memerintahkan seseorang kecuali beribadah kepada Allah dengan murni.
Ya ora. Wong siki bahkan duduk ora diiming-imingi surga dan neraka, sing lebih menarik dia hanya diiming-imingi, lebih hawa maning, diiming-imingi bahwasane angger kok gelem ngibadah mengko ekonomine tambah membaik. Ki lebih ngotot daripada ketika membayangkan surga ataupun neraka. Maka jadi tingkatan pertama untuk orang yang ada di dasar itu adalah angger ora ekonomine membaik. Ya arep ora kerja las besok tes neraka mbu apa wis terserah lah, sing penting ekonomine aku apik. Lah sewise naik tingkatan kemudian dia mampu membayangkan ke surga ataupun neraka. Maka dalam Kasful Majhul karya Khujuri beliau mengatakan bahwasannya anane surga dan neraka itu adalah sarana penyelamat untuk orang awam, akan tetapi sebagai hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang khusus. Dan orang yang ada di atasnya itu terhijab oleh yang ada di bawahnya sampai tingkatan misalnya orang-orang muqarrabun itu puncak akhir adalah as-siddiqun itu. Jadi puncak awal dari puncak akhir, puncaknya al-muqarrabun itu adalah as-siddiqun. Dan as-siddiqun puncaknya adalah awal derajat para nabi. Dan untuk para nabi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa makome orang ngerti. Lah pada saat berada di dalam kondisi dia itu sebagai al-muqarrabun, maka maka dia itu mungkin esi kebayang antara Allah yang akan memberikan nikmat. Tapi ketika dia sudah mencapai pada as-siddiqut, dia akan tulus ngibadahe maring Gusti Allah. Apa maning karena ekonomi ataupun karena surga dan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum halal dan haram itu setelah 15 tahun Allah Rasulullah mengajarkan tauhid kepada umatnya, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas untuk menghindari halal dan haram. Termasuk salah satunya adalah minum arak. Minum arak itu turunnya pada bulan kedua Hijriyah. Ba'dal bi'tsati bi khamsati asyara sanah. Maksudnya setelah 15 tahun Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa furiduz zakat fi amitsani, begitu juga difardukannya zakat itu pada tahun kedua Hijriyah. Kenapa? Karena anggar pertama kali sebelum hati itu turun, itu yang terjadi saya tetap akan melakukan minum arak, maka saya akan tetap tidak zakat, maka saya akan tetap tidak. Dan sementara wafuridul hijab fil amisatis minal hijrah, dan difardukannya hijab itu pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya bahwa 19 tahun setelah diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling penting dari yang penting untuk kita pelajari itu adalah belajar tentang hati. Wali syarafil qalbi ja'alallahu ada ta'aruf alaihi wa wasilatul ihda ilaihi.
ketika ada orang mengatakan bahwasannya belajar hati itu adalah tingkat tinggi, maka dia sebenarnya tidak mengerti mana yang lebih dahulu yang dipentingkan daripada yang penting itu. Dan dari semua yang penting untuk dipelajari, hati adalah yang paling penting di antara yang penting gitu. Maka nggak ngomong belajar hati gue adalah sesuatu yang tinggi, berarti orang ngerti uripe wong kabeh kuwi dikendhalikna nang ati. Ayo. Anane mata bisa ndeleng haram itu karena perintah hati. Anane wong bisa korupsi itu karena perintah hati. Ana wong bisa nendang wong kuwi karena perintah hati. Ana wong bisa ngrendengi wong itu karena perintahnya hati. Maka yang terpenting dari yang penting itu adalah belajar tentang kemurnian hati. Maka di sini Khalid Abu Syadi mengatakan bahwasannya hati itu adalah raja dari alasan 20 yang nanti akan disebutkan semua. Kenapa satu-satunya yang dibahas di sini itu bukan tangan, kenapa yang dibahas itu bukanlah mata, kenapa yang dibahas itu bukanlah tentang kaki ataupun dan lain sebagainya, karena semuanya adalah tentaranya hati. Jika hati baik maka mata memandang pun juga apik. Jika hati baik maka tangan kita akan berperilaku baik. Karena apa? Membaul harokat atau membaul amal, sumber daripada amal dan gerakan itu adalah hati. Jika seseorang tidak mementingkan hati, maka berarti dia tidak menggunakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah atau manhaj. Manhaj yaitu metode pengajaran Islami yang harus diajarkan untuk kita sebagai prioritas, kemudian untuk anak-anak kita dan lain sebagainya. Maka Wahib bin Al-Walid itu selalu diajarkan oleh kakaknya. Wahib bin Al-Walid itu diajarkan oleh kakaknya pada umur 3 tahun, ketika mau tidur harus membaca Allah ma'i, Allah ma'i sebanyak 3 kali. Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Dan pada saat beliau dewasa, dia selalu kayak bersama Allah Subhanahu wa taala terus. Allah tidak pernah meninggalkannya. Kalau kita kan kadang meninggalkannya. Gusti Allah sering meninggalkan kita. Apa maning nang bulan-bulan apit mun. Wong langkap bangunan. Ki Gusti Allah ninggalna nyong we. Karena wong biasanya anggar nang bulan apit ge ora arep mulai bangunan. Anane mulai nang bulan Dzulhijjah ya. Ayo dadi nang bulan apit ge wis mangsa-mangsane sepi iku. Akhirnya Gusti Allah kuwi ninggalna nyong. Lah ini kenapa terjadi pandangan seperti itu? Karena hati dikotori oleh lingkungan yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi Gusti Allah ternyata kayak gue. Nah ini adalah bukti daripada wali syarafil qalbi ja'alahu Allahu ada ta'arruf alaiha wa wasilah al-ihda ilaihi bal idza ghadaballah abdun ala abdin kana aqsa uqubah. Jadi hukuman paling berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mungkin rizki, ya kekurangan rizki mungkin adalah salah satu daripada ketika kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini Khalid Abu Syadi mengatakan bahwa puncak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah menghalangi hati kita untuk tidak melihatnya, ketika Allah menghalangi kita untuk tidak bersyukur atas nikmatnya, ketika kita tidak bisa tawakal maring Gusti Allah, itu adalah aqsa uqubah, kerase siksaane Gusti Allah maring hambane.
Kue dengan ditutup seperti itu, kayak gue. Kita kayak ngemur kan terus ngertina. Wong kadang anu ya, apa namanya? Apa jadi nrimo ing pandum iki ya. Iya kok. Jadi kita ngel banget. Kayaknya malah akeh murgane nih. Karena Khalid Abu Jadi gini mengatakan kana aqsa uqubah yunzilu bihi ayyahula bainahu wa baina qalbi, yaitu kerasnya siksa, paling kerasnya siksa yang Allah turunkan kepada hambanya adalah dengan menutup hatinya. Jadi ketika teka konsumen maring tokone makmun misalnya Pak Makmun, kok ora weruh Gusti Allah sing gerakna atine kon tuku maringana sing sehingga sampean bisa mondokna anake bisa tuku susu. Maka di situ itu aqsa uqubah itu adalah apa? Kerasnya, paling kerasnya siksaan apa uqubah gue iya siksaan ya kenal lah ya. Hukuman paling kerasnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lah pertanyaannya, suka gue deh hukum sing kaya gue apa suka deh hukum deh kurangi dunia nih? Mesti sepakat sing anu. Karena kita itu bukan manusia yang berkualitas maksudnya. Tutu ente tok aku biya gue. Dadi nek kon milih ya milih sing anu lah, dadi kurang. Ente hukuman sing paling urusan paling abot sing paling ringan baik kan berarti bener iki jajane. Paling ringan kan dikurangi harane gue. Endah oli hukuman sing paling abot ora masalah. Ya kan manusia aneh, maka ka'annaka horibun, bahwa engkau itu akan seperti orang aneh gue. Jadi ja'al Islam horib, datangnya Islam itu aneh. Wasayaudu horiban, dan akan kembali aneh gue. Ketika kita ngomong seperti ini pada saat ini, itu kan aneh banget gue loh. Masa keras-kerasnya hukuman kok hanya dihalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya orang masalah ngeri gue. Kecil kita. Sing paling ganteng gue. Iya. Apa maning misalnya sampean biasa dagang nang toko hasilnya unggal dina 200.000 ketika 190.000 oli pada hari itu mesti sampean arep ngeluh kurangi 10.000 ya kok deneng kurang songkene tembe dikurangi semono apa maning setengah syukur oleh badi 100.000 tok karena anu kebiasaan gue. Maka adat itu menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi bagi sing ora olih itu adalah sing ora tau olih misalnya kan nikmatnya luar biasa. Kok dhewe sedina gue dhewe 100.000 gue. Luar biasa nikmatnya. Tapi yang ngerti sing wis kebiasaan berjalan terus unggal dina 200 kok giliran dina Jumat oleh 180 dene kurang 20 ya ora mungkin nyukuri sing teka gue ora percaya takon Pak Warno. Lah gue kenapa wali syarafil qalbi ja'alallahu adata ta'aruf alaihi wal wasilatul ihda ilaihi. Dan maka intinya bahwasanya
hati yang dibicarakan oleh Khalid Abu Syadi adalah latifah robbaniyah ar-ruhaniyah. Kemudian kenapa dalam kitab ini hanya membicarakan tentang hati? Karena ada 20 alasan, salah satunya adalah innahul malik, dia adalah raja. Jadi anggar hatine bener ya arep bener kabeh kayak gue. Jadi orang konsentrasi maring liyane lah. Kayak konsentrasi maring hati karena ini yang lebih penting. Jadi anak wong pernah ngeritik maring nyong memang ya. Dari tebulang babu Dubai rusah dhuwur-dhuwur bapati. Nek yung kira dhuwur ora kok masalah bisa nek wudu karena Gusti Allah kan karena hatine wis nata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi inilah pembahasan pertama dari pentingnya mempelajari hati karena innahu al-malik. Itu hati adalah raja. Lianeta nukur garing ngikuti tok. Makanya yang pokok lebih utama daripada yang cabang. Dan yang pokok itu adalah hati. Cabangnya itu adalah semua perbuatan kita yang melalui anggota tubuh kita. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.